Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan ceria dan siap semangat menuntut ilmu tentunya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswatun hasanah, suri tauladan umat yang terbaik, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'itnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin. Mari anak-anak kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah untuk pertemuan kali ini masih bab 1. Kita akan membahas tentang tawakal. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita mudah memahami bab ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini anak-anak yaitu adalah 3. Pertama, kita harus mampu mengetahui pengertian daripada tawakal. Kemudian kedua adalah dalil. Kita mengetahui dan memahami dalil mengenai tawakal dan memahaminya bahwa tawakal itu adalah perintah agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dari tawakal. Baik, kita menuju kepada pengertian. Pengertian tawakal adalah sikap pasrah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiar atau usahanya yang telah dilakukan. Nah, jadi tawakal ini adalah suatu sikap pasrah kita kepada Allah atas segala ikhtiar. Artinya kita sudah melakukan ikhtiar, kita sudah berusaha, dan hasilnya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah, kita berdoa mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas kita hanya berupaya dengan maksimal, berusaha, berikhtiar dengan maksimal. Contoh, kita ingin menguasai ilmu VAI, maka kita belajar bersungguh-sungguh, maka hasilnya kita pasrahkan kepada Allah SWT. Inilah adalah pengertian daripada tawakal. Jadi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah, kita menerima apapun hasil yang diberikan oleh Allah, kita menerima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur tentunya. Kemudian dalil dari tawakal Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini dalil tawakal bahwa tawakal adalah diperintahkan oleh Allah setelah kita membulatkan tekad, kita punya tekad untuk melakukan suatu hal dan kita lakukan hal tersebut, kita kerjakan hal tersebut dengan maksimal, dengan penuh kesungguhan, dan hasilnya kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rejeki sebagaimana Allah memberi rejeki
kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam kenyang. Nah, ini hadis Rasulullah bahwa Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepada orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Pasrah, menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar. Burung itu berikhtiar, dan Allah kasih rezeki sehingga burung tersebut kembali dalam keadaan kenyang. Apalagi kita manusia yang sempurna punya akal, maka kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan hasilnya pasrahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang baik maksimal kepada kita pula. Nah, inilah bahwa dalil yang dari Rasulullah SAW bahwa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anak adalah hikmah daripada tawakal. Apa hikmahnya ketika kita bersikap pasrah atas segala usaha yang telah kita lakukan? Apa hikmah tawakal? Pertama, menjadikan jiwa atau batin kita tenang dan tentram. Kedua, terhindar dari stres. Ketiga, terhindar dari kesombongan. Keempat, bernilai ibadah. Inilah 4 hikmah tawakal. Pertama, hikmah dari tawakal itu menjadikan jiwa atau batin tenang dan tentram. Mengapa? Karena kita sudah menyerahkan semuanya, kita sudah menyerahkan segala upaya yang telah kita ikhtiarkan, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita berlapang dada, apapun yang hasil kita peroleh, kita terima dengan lapang dada dan rasa syukur. Contoh, kita belajar giat, kita belajar maksimal, kita belajar habis-habisan, kita mengharapkan menjadi yang terbaik, mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, dan ranking 1. Namun, kita ketika mendapatkan hasil tidak mendapat ranking 1, maka kita berlapang dada, kita ikhlas, kita syukuri apapun pencapaian dari segala usaha kita. Sehingga ketika kita tawakal, batin kita, jiwa kita pun akan tenang dan tentram. 2. Terhindar dari stres. Melanjut, yang pertama adalah menjadi jiwa tenang. Kalau udah tenang, maka otomatis kita akan terhindar dari stres. Karena semuanya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima dengan lapang dada hasil apapun yang kita dapatkan. Apapun yang Allah kasih, kita berlapang dada menerimanya dan mensyukurinya. Sehingga kita pun akan terhindar dari yang namanya stres. Ketiga, hikmah tawakal yaitu adalah terhindar dari kesombongan. Apapun pencapaian, perolehan kita, prestasi kita, kita tidak merasa sombong karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari segala upaya kita yakini bahwa itu Allah yang kasih. Sehingga kita mah tidak bisa berbuat apapun. Kita tidak bisa berbuat apapun. Itu semua berkat dari rahmat, kekuatan, dan izin Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu prestasi pencapaian yang bagus, maka kita tidak merasa bahwa itulah hasil saya dalam giat berusaha menggapai keberhasilan tersebut. Tetapi itu adalah pemberian dari Allah yang mana kita mensyukurinya. Mensyukurinya sehingga apapun pencapaian kita itu adalah pemberian dari Allah. Kita hanya berikhtiar. Hasil apapun itu Allah yang
kasih. Terhindar dari kesombongan. Pasrah, menyerahkan semuanya, menerima bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah dari tawakal adalah bernilai ibadah. Kita mengamalkan, kita bersikap tawakal atas segala upaya kita, ikhtiar kita, maka itu akan bernilai ibadah. Mengapa? Karena tawakal perintah dari Allah sebagaimana tadi Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sehingga tawakal ini adalah akan bernilai ibadah dan luar biasa dahsyatnya hikmah kepada kita mengenai tawakal ini. Insyaallah inilah hikmah tawakal. Baik anak-anak, kita melaju kepada slide akhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha ikhtiar kita agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui apa pengertian daripada ikhtiar itu, yang mana pengertian ikhtiar itu adalah sikap pasrah kepada Allah atas segala usaha yang telah dilakukan, dan hikmahnya itu tadi jiwa kita, batin kita tenang, terhindar dari stres, terhindar dari kesombongan, dan bernilai ibadah. Kita alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran mengenai tawakal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita sehingga kita semuanya paham dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari tawakal ini dan bernilai ibadah tentunya, dan lebih berkah dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik anak-anak, kita sudah masuk kepada penghujung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan kita senantiasa meningkat semangat belajar, karena belajar itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.